Pak Anton mengingatkan mereka lagi untuk tetap mengikuti ucapan Pak Anton itu. Baik Pak, saya pastikan kita semua pasti akan mengikuti semua aturan yang ada di desa ini. Apalagi kita akan datang ke sini dengan baik-baik, jadi pastinya kita juga mengikuti semua peraturan dengan sangat baik. Sambil menundukkan kepalanya. Bagus, kalian semua memang anak pilihan dan sudah dipastikan kalau kalian tidak akan membuat kecewa kita semua. Sambil tersenyum kecil. Laya merasa ada yang aneh dengan ucapan Pak Anton itu karena wajahnya tiba-tiba terlihat menakutkan sekali. Tapi dialah yang dipercaya oleh semua warga untuk mengurus dia dan teman-temannya selama berada di desa itu. Setelah berputar di desa Babakan dan telah mengetahui apa saja yang ada di dalamnya dan di mana saja letak para pedagang yang mungkin setiap hari akan mereka butuhkan, akhirnya mereka semua kembali pulang ke rumah tepat di siang hari karena tadi mereka memang sempat berhenti cukup lama di setiap tempat, apalagi saat di curug itu. Sesampainya di rumah, perut mereka pun kembali merasa lapar karena harus berputar di desa Babakan dan itu juga sangat melelahkan sekali. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 siang, makanya perut mereka sangat lapar sekali. Aku hangatkan sebentar saja ya masakannya, setelah itu kita makan siang baru istirahat. Ujar Usna dan langsung masuk ke dapur. Di ruang tamu mereka mulai menceritakan apa saja yang mereka rasakan saat tadi berkeliling desa Babakan dan tempat mana saja yang membuat mereka sangat penasaran karena Pak Anton tidak menjelaskan semua dengan detail. Oh ya, aku tadi melihat rumah yang sangat terpencil loh, sama seperti rumah kita ini. Tapi aku melihat rumah itu tertutup rapat loh. Apa mungkin itu rumah si Fitri yang katanya agak gimana itu ya? Laya bertanya-tanya. Ya juga sih, tadi aku juga berpikir seperti itu. Apa mungkin karena dia dianggap gila makanya rumahnya itu agak terpencil dari rumah yang lain ya? Aldi juga berpikir seperti itu. Aku kok selama ini belum pernah sama sekali bertemu dengan Fitri ya? Dan aku juga jadi penasaran seperti apa sih Fitri itu. Diki pun bertanya-tanya. Setelah itu mereka semua memutuskan untuk salat berjamaah lagi seperti biasanya, mumpung masih pukul 12 siang, setelah itu baru mereka bisa makan dan akan istirahat sebentar. Hari terlalu cepat berganti sehingga sekarang sudah pukul 6 sore, itu artinya azan maghrib telah berkumandang. Hero dan teman-temannya merasa sedikit aneh karena suara azan yang mereka dengar itu sepertinya tidak berasal dari desa ini melainkan dari desa sebelah. Dan anehnya lagi sebelah mereka hanyalah makam saja tanpa ada rumah atau apapun, setelah itu juga jalan raya. Kok badan aku rasanya gak enak banget ya? Sakit semua gitu rasanya, apa karena aku kelelahan ya? Laya merasakan ada hal yang tidak enak di dalam tubuhnya. Masak habis maghrib gini kamu mau tidur sih Laya? Apa kamu tiduran di sini saja biar tidak tertidur? Aldi memberikan solusi untuk Laya. Gak mau, aku maunya tidur di kamar. Lagian apa sih urusan kamu? Tidur aja harus diatur jamnya. Laya justru malah memarahi Aldi yang punya niat baik kepada dirinya. Udah tidak usah marah Laya, Aldi hanya berniat baik kok sama kamu. Kalau begitu kamu tidur di kamar tidak apa-apa kok. Ujar Diki menengahi mereka daripada Laya nanti akan semakin marah. Setelah itu Laya dengan wajah sangat kesal langsung masuk ke dalam kamar bahkan langsung menutup pintunya. Sepertinya dia memang sangat marah sekali dan entah apa yang membuat dia begitu marah kali ini. Udah biarkan saja, mungkin Laya memang lagi kecapekan kali makanya dia ingin istirahat dan mudah marah seperti itu. Atau mungkin saja dia mau datang bulan makanya mudah marah. Heru yakin pasti saat ini Laya sedang kelelahan. Ya sudah kalau begitu kita duduk di sini saja yuk sambil permainan apa gitu biar gak bosan karena kan di sini tidak ada televisi atau apapun yang bisa membuat kita terhiburkan. Usna memberikan masukan. Main catur yuk, aku bawa catur loh untuk kita semua. Ajak Aldi. Ternyata teman-temannya setuju dan mau untuk bermain catur bersama. Mereka akan menghabiskan malam bersama dengan canda dan tawa seperti biasanya. Kalau sudah berkumpul seperti ini memang sudah tidak ada lagi rasa bosan di pikiran mereka. Permainan itu berjalan dengan sangat menyenangkan, karena mereka juga menyukai mainan itu bahkan bedak sampai berceceran untuk menghukum siapapun yang kalah dalam permainan itu. Tapi tiba-tiba mereka melihat Lai yang masuk dari pintu belakang.
Mereka hanya berpikir kalau saat ini Laya habis ke kamar mandi dan karena saking asiknya main mereka sampai tidak melihat kedatangan Laya. Krikik suara pintu terbuka. Loh Laya, kapan kamu keluar dari kamar kok kita gak lihat sama sekali sih? Aldi bertanya kepada Laya. Tapi Laya sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Aldi dan malam terus berjalan menuju kamarnya lagi. Bahkan teman yang lain bertanya juga sama sekali tidak ada jawaban dari Laya. Apa kamu masih marah sama Aldi Laya? Kenapa kamu diam saja saat Aldi bertanya Laya? Usna mencoba untuk bertanya, tapi tetap saja tidak ada jawaban sama sekali dari Laya. Ketujuh, ketakutan. Laya hanya diam saja saat Usna ikut bertanya. Mereka tentu saja merasa sangat penasaran dan tidak tahu apa lagi yang akan dilakukan Laya setelah ini. Sampai saat ini mereka masih berpikir kalau Laya hanya sedang marah saja.